Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Berlian dan rekan saya Anti Maruyati. Di sini kami akan membahas masalah mengenai apa sih itu zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, bertambah, dan berkah. Orang Arab mengatakan zaka az-zar'u, tanaman itu berkembang dan bertambah. Zakat an-nafaqatu, ketika nafaqah biaya hidup itu diberkahi. Dengan demikian, zakat itu membersihkan, menyucikan diri seseorang dan hartanya. Pahala bertambah, harta tumbuh berkembang dan membawa berkah. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Next, landasan zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang merupakan kefarduannya. Zakat difardukan di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua Hijriyah setelah kefarduan puasa Ramadan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak wajib bagi para nabi secara ijma, sebab zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor, sementara para nabi bebas dari kotoran. Sebab apa yang ada pada tangan mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai kepemilikan. Mereka juga tidak diwarisi. Terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an, dasar zakat firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Fussilat ayat 6-7. As-Sunnah, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Bazar, dan Al-Baihaqi. Next, itu ancaman bagi orang yang menolak zakat. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang yang menolak membayar zakat dengan berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka diberitahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jika orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang yang ingkar akan kewajibannya, maka dia telah kufur. Sebagaimana telah dijelaskan, dia bisa dibunuh sebagaimana orang yang murtad. Sebab kewajiban zakat diketahui secara aksinomatik dari agama Allah. Barang siapa mengingkari kewajibannya, maka ia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka ia dihukumi kufur. Hukum membayarkan zakat orang yang telah meninggal. Jika seorang sudah memiliki harta yang wajib dizakati, namun ia tidak berzakat selama hidupnya hingga ia meninggal, maka zakatnya tersebut wajib diqadha atau dibayar oleh ahli warisnya. Jika ia memiliki harta peninggalan, maka sebelum harta tersebut dibagi oleh ahli waris, maka ahli waris wajib membayarkan zakat terlebih dahulu sesuai zakat yang ditinggalkan olehnya. Zakat yang ditunda tidak dibayar hingga meninggal tetap menjadi hutang, kecuali diqadha atau dibayar oleh ahli warisnya. Selanjutnya yaitu niat zakat. Di sini saya tidak akan membacakan seluruh niat. Saya akan membacakan hanya untuk satu niat. Yaitu niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalian bisa lihat, di sini juga ada niat zakat fitrah yang dibacakan oleh suami untuk istri. Di sini juga ada niat zakat fitrah yang dibacakan orang tua untuk anak laki-laki. Niat zakat fitrah yang dibacakan orang tua untuk anak perempuan.
niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga. Dan terakhir yaitu niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Materi selanjutnya itu waktu zakat fitrah. Di sini ada 5 waktu menunaikan zakat fitrah. Waktu yang pertama yaitu waktu wajib. Waktu wajib pembayaran zakat fitrah yaitu saat seseorang mendapatkan sebagian atau sedikit bulan Ramadan dan sedikit bulan Syawal atau malam takbiran. Waktu yang kedua yaitu waktu jawaz. Rentan waktu ini adalah ketika masuk bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Waktu yang ketiga itu waktu yang dianjurkan. Waktu ini berlaku pada pagi hari sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Waktu ini sangat sempit, sehingga umat Islam harus berhati-hati jika berniat membayar zakat fitrah di waktu ini. Untuk waktu yang selanjutnya yaitu waktu keempat, waktu makruh. Waktu makruh pembayaran zakat fitrah mulai berlaku sejak selesai sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam di tanggal 1 Syawal. Untuk waktu yang terakhir yaitu waktu haram. Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah lewat 1 Syawal dalam kategori waktu haram. Bila pembayaran zakat fitrah dilakukan pada waktu haram, zakatnya terbilang qadha atau mengadah. Selanjutnya itu mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Menunaikan zakat lebih awal sebenarnya boleh, asalkan harta tersebut telah mencapai nisab. Dalam hadis riwayat Tirmizi 680, Ad-Darimi 1689 dan dihasankan Al-Albani, Ali bin Abi Thalib berkata, Al-Abbas bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bolehkah mendahulukan penunaian zakat sebelum mencapai haul? Kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal itu. Macam-macam harta yang wajib dizakatkan. Di dalam Al-Quran, sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Di dalam Al-Quran, hanya beberapa saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti binatang ternak. Binatang sangat banyak jenisnya, tetapi tidak semua binatang bermanfaat bagi manusia, dan yang akan dibahas pada zakat binatang ternak ialah seputar binatang yang ada di Indonesia saja. Sebagai landasan zakat binatang ternak adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl 5-7. Syarat mengeluarkan zakat pada binatang. A. Hendaknya binatang itu berupa unta, sapi, kerbau, dan kambing yang jinak, tidak buas. Adapun binatang yang lahir dari binatang jinak dan buas, maka tidak ada kewajiban zakat menurut Syafi'iyah dan pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah, sebab tidak ada hukum asal yang mewajibkan dan tidak ada nas dan ijma. Sedangkan menurut Hanabila wajib zakat, sedangkan menurut Hanafiyah zakatnya melihat induknya. B. Sampai nishab, batas minimal dikenakan zakat. Tidak hanya asal sudah memiliki berapa ekor sudah dikenakan zakat. C. Tidak dipekerjakan oleh pemiliknya. D. Genap 1 haul, telah berlalu 1 tahun dalam kepemilikan pemiliknya. Jika belum 1 haul, maka tidak wajib zakat seperti yang disebutkan dalam hadis. E. Keadaan binatang itu dilepas, artinya gembala lepas di sebagian besar haul, bukan hewan yang diberi makan, tidak pula hewan yang bekerja di ladang dan sebagainya. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama selain Malikiyah, karena zakat wajib bagi binatang ternak, baik dilepas atau diberi makanan, atau hewan yang dipekerjakan. Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah pemiliknya melepasnya di tempat pengembalaan, di rerumputan milik umum di semua tahun atau sebagian besar tahun.
Next, binatang ternak yang wajib zakat. Yang pertama itu ada zakat sapi atau kerbau. Berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Mashruk, yaitu Nabi memerintahkan Mu'adz supaya setiap 30 ekor sapi diambil zakatnya seekor sapi yang berumur 1 tahun. Yang kedua itu ada zakat kuda, bighal, dan keledai. Para ulama sependapat bahwa dipergunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi seperti alat transportasi yang tidak dikenakan zakat. Demikian juga untuk kepentingan negara seperti patroli penjagaan keamanan negara, jadi tidak dikenakan zakat. Yang ketiga itu ada zakat kambing atau domba. Kambing mencakup domba dan kambing kacang, jantan dan betina. Dan yang terakhir ada zakat binatang ternak lainnya. Di Indonesia, kita mengenal ternak binatang selain yang telah disebutkan di atas seperti ikan, ayam, dan lain sebagainya. Binatang ini tidak termasuk dalam kelompok hewan ternak. Selanjutnya ada uang, emas, dan perak. Emas dan perak dipandang sebagai barang yang memiliki nilai tersendiri dalam masyarakat. Sedangkan manusia pada zaman dulu belum mengenal uang sebagai alat tukar. Dengan adanya emas dan perak, manusia menggunakannya sebagai alat tukar menukar. Dan itu pun bisa terjadi tidak berimbang. Karenanya, emas dan perak terkadang dipecah-pecah, kemudian dijadikan sebagai logam yang mulia. Emas dan perak sebagai alat tukar yaitu berupa uang logam. Semua uang sudah dijadikan sebagai alat tukar, akan tetapi ada perbedaan nilai tukar uang tersebut antara satu negara dengan negara lain. Contoh, $1 Amerika 12.000 rupiah Indonesia. Nilai tukar bisa naik dan bisa turun. Jadi, uang juga merupakan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai dasar hukumnya seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah ayat 34. Baiklah, saya akan meneruskan materi yang dibacakan oleh Anissa Putri Berlian, yaitu materi selanjutnya zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan atau bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang, yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa kurma atau 1 sa gandum atas setiap orang muslim, budak merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun dewasa. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang memiliki persediaan makanan pokok yang melebihi keperluan dirinya sendiri dan keluarga selama 1 hari 1 malam. Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas nama diri sendiri serta nama setiap anggota keluarga yang wajib dinafkahi, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu ibnu sabil, fukara atau fakir, amilin, riqaf, garimin, masakin atau miskin, mu'allaf sabilillah. Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan hasil usaha dan penghasilan. Yang kedua, hamba sahaya karena mereka mendapatkan nafkah dari tuannya. Untuk yang ketiga itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang keempat, orang dalam tanggungan yang berzakat. Orang yang kelima yaitu orang yang tidak beragama Islam. Sedekah atau sedekah. Sedekah atau sedekah. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah
Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Pembatalan sedekah. Pertama, menyebut-nyebut pemberian sedekah atau alman. Maksudnya adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah atau alman. Maksudnya adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah di hadapan orang yang diberi sedekah atau menunjukkan kelebihan dirinya dibanding orang yang diberi sedekah tersebut. Kedua, orang yang menyakiti orang yang diberi sedekah atau al-adha. Secara bahasa maknanya adalah setiap perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain, baik dalam hal agamanya, kehormatannya, badannya, maupun hartanya. Adapun al-adha yang menghapus pahala sedekah yaitu bersifat sombong terhadap orang yang diberi sedekah dan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitkan atau dengan suatu mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah dapat diartikan sebagai memberikan harta yang kita cintai untuk kepentingan umum yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Kesimpulannya adalah dari beberapa uraian di atas kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya zakat bagi siapapun, baik bagi mustahiq maupun muzaki. Manfaat bagi muzaki adalah bisa menghindarkan diri mereka dari memakan harta yang bukan haknya, membersihkan hati mereka, dan juga menanamkan pada hati para muzaki artinya kehidupan sosial. Selain itu, derita mereka rasakan bisa sedikit terobati. Kebutuhan mereka dapat terbantu dan juga mereka akan merasa diharga dan diperhatikan oleh para muzaki. Selain yang dirasakan langsung oleh mustahiq, jika pengelola zakat secara produktif modern, harta zakat tersebut disiasati untuk hal yang lebih banyak manfaatnya, seperti untuk pembangunan sarana umum seperti masjid, jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Akan terasa sekali manfaat dan hasilnya. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Sekian dari kami berdua, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.